Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Fitna Sondang dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi hukum Islam dan pembagiannya untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Langsung saja kita ke pembahasannya. Hukum secara etimologi berarti menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan. Sedangkan secara terminologi, hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau sekelompok masyarakat dan bersifat mengikat kepada seluruh anggotanya. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini berarti kita sebagai manusia harus merasa kecil dan bersifat mengakui kelemahan dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa saja sumber hukum Islam tersebut? Nah, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi, di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemudian, sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, sehingga dengan adanya hadis diharapkan kita sebagai manusia memahami arti dan makna dari ayat Al-Quran, sehingga kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita sebagai umat Islam harus selalu berpegang teguh kepada dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dalam menjalankan setiap aktivitas dalam kehidupan kita. Setelah mengetahui dasar dari hukum Islam, kita juga harus mengetahui tujuan dari hukum Islam tersebut. Nah, tujuan dari hukum Islam yang pertama yaitu merealisasikan kesejahteraan umat manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Kemudian, yang selanjutnya adalah pembagian hukum Islam. Secara garis besar, para ulama usul fiqh membagi hukum Islam menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hukum tersebut. Hukum taklifi adalah hukum yang di dalamnya mengandung tuntunan, perintah, larangan, serta memberi pilihan terhadap seseorang. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menjelaskan suatu peristiwa yang berhubungan dengan hukum taklifi. Bisa berupa sebab, syara', penghalang dari suatu perbuatan. Hukum taklifi dibagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah berarti anjuran. Sunnah adalah suatu tuntunan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi tidak mesti dilakukan, hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Sunnah jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga yaitu haram. Haram secara etimologi yaitu dilarang, sedangkan secara terminologi haram adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Haram jika dikerjakan maka akan mendapatkan dosa, namun jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah
suatu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan pujian atau pahala, tetapi jika dikerjakan, tidak akan mendapatkan dosa. Yang kelima, yaitu mubah. Secara bahasa, mubah berarti diperbolehkan. Hukum wadi. Hukum wadi dapat diartikan penurunan, penjatuhan atau rekayasa, pengarangan dan peletakan. Hukum wadi adalah tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.